Halo semuanya, senang banget bisa kembali membedah materi bareng kalian. Nah, pernah nggak sih kalian baru aja buka rekening saham, terus tiba-tiba mikir, sebenarnya posisi saya ini siapa sih di pasar modal? Kayak krisis identitas gitu. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep fundamental yang dialami hampir semua orang yang baru nyemplung ke pasar saham. Jadi siapkan fokus kalian, karena penjelasan materi kali ini dijamin bakal mengubah total cara pandang kalian soal investasi. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah kalian itu benar-benar seorang investor? Menariknya nih, kreator dari materi sumber yang kita bahas hari ini, dulunya juga sempat salah kaprah. Waktu awal-awal buka rekening saham, dia dengan bangga ngaku, wah saya ini investor. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dia cuma lagi trading atau malah melakukan sesuatu yang jauh lebih beresiko dari itu. Seram juga ya? Makanya, mari kita luruskan miskonsepsi ini bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke agendanya. Ada 5 hal yang mau kita bedah hari ini. 1. Investor versus trader. 2. Soal waktu dan keuntungan. 3. Bedanya analisa teknikal dan fundamental. 4. Ini peringatan penting. Hati-hati jadi penjudi. Dan 5. Waktunya pilih gayamu. Kita mulai dari bagian pertama, investor versus trader. Apa sih sebenarnya perbedaan inti mereka? Gini, walaupun dua-duanya sama-sama cari cuan di pasar modal, cara kerja mereka tuh ibarat bumi dan langit. Benar-benar beda 180 derajat. Seorang trader itu ngelihat saham cuma sebagai komoditas, ya kayak barang dagangan aja. Mereka ngejar selisih harga jangka pendek. Beli pas murah, jual cepat pasar dan naik. Sesimpel itu. Di sisi lain, kalau investor, mereka beli saham untuk disimpan lama. Fokus mereka itu murni ke pertumbuhan bisnis perusahaannya, sambil santai nungguin pembagian keuntungan rutin dalam bentuk dividen. Lanjut ke bagian kedua. Kita bahas soal waktu dan keuntungan. Karena mereka ini main di ritme waktu yang beda banget. Biar lebih jelas, kita definisikan dulu ya 3 tipe trader di pasar saham. Pertama, ada yang namanya scalper. Ini orang-orang yang gerak cepat dalam hitungan menit aja. Terus ada day trader, yang mainnya di hitungan jam. Biasanya beli pagi, sore udah dijual lagi. Dan yang ketiga ada swing trader. Kalau yang ini, nahan sahamnya agak lebih lama, bisa mingguan sampai bulanan. Intinya sih sama aja, mereka semua cari untung dari naik turunnya harga dalam waktu singkat. Dan ini dia ilustrasi brilian dari materi kita. Rp10.000. Kelihatan kecil ya? Tapi tunggu dulu, ini tuh ilustrasi nyata keuntungan cepat seorang scalper cuma dalam waktu 5 menit. Bayangin, dia beli satu lot saham Bank BCA jam 9.20, terus jual jam 9.25 pas harganya naik dikit. Iya, memang receh kalau cuma satu lot, tapi coba bayangin kalau dia hajar pakai modal 100 lot. Cepat, taktis, tapi benar-benar bikin mata melotot terus ke layar. Boom, sekarang kita bandingkan pergerakan 5 menit tadi sama angka yang satu ini. 148%, atau sekitar Rp473.500. Ini untuk satu lot saham BCA yang sama persis loh, tapi ditahan selama 5 tahun. Wah, jauh banget kan bedanya? Dan asal kalian tahu, angka ini belum termasuk bonus dividen tahunan yang rutin dibagikan. Ini benar-benar bukti nyata betapa kuatnya kesabaran seorang investor jangka panjang. Jadi, poin krusialnya begini. Trader itu secara aktif berburu fluktuasi harga. Mau perusahaannya lagi nyungsep atau fundamentalnya jelek, asalkan harganya masih naik turun, trader tetap bisa panen cuan. Tapi beda cerita sama investor. Investor itu mutlak butuh kualitas perusahaan yang bagus. Kalau investor sampai salah pilih perusahaan abal-abal, harga sahamnya nggak bakal kemana-mana. Atau yang paling seram, sahamnya bisa didepak dari bursa. Dan boom, uang mereka hangus begitu saja. Masuk ke bagian ketiga, analisa teknikal versus fundamental. Nah, di sini kita bakal lihat bedanya alat tempur yang mereka pakai. Karena tujuan dan ritme waktu mereka beda, otomatis senjatanya juga beda jauh. Coba perhatikan tabel ini. Di sisi teknikal, ini bahasanya para trader. Mereka itu baca grafik, mantau tren, dan menganalisa psikologi pasar. Konsepnya adalah pola harga di masa lalu dipercaya bakal terulang lagi. Saking universalnya, cara ini bahkan bisa dipakai buat main kripto loh. Nah, di sebelahnya ada analisa fundamental. Ini bahasanya para investor. Mereka ini benar-benar bedah jeroan perusahaan. Dari baca laporan keuangan sampai prospektus bisnis. Dicek kesehatannya dari A sampai Z. Kalau kalian pernah lihat grafik saham yang zigzag naik turun terus merasa pusing, tenang, kalian nggak sendirian kok. Perspektif investor sejati memang beda banget, seperti kutipan lucu dan legendaris dari Warren Buffett ini.
Saya sadar analisa teknikal itu nggak berfungsi pas saya balik grafiknya sampai terbalik. Dan ternyata saya nggak dapat jawaban yang beda. Masuk akal banget kan? Ini ngebuktiin kalau sebagai investor jangka panjang, kalian nggak usah stres mikirin grafik candlestick setiap detik. Sebagai investor, fokus utama kalian justru ada pada pilar fundamentalnya. Kalian wajib merhatiin hal-hal kayak pertumbuhan penjualan, kenaikan laba bersih setiap tahunnya, stabilitas jangka panjang perusahaannya, dan pastinya dividen yang konsisten. Materi dari sumber kita hari ini juga sangat fokus ngajarin metrik-metrik ini. Jadi, buat kalian yang pengen pelan-pelan membangun kekayaan tanpa harus pantau layar tiap saat, pendekatan ini benar-benar pijakan yang sempurna. Lanjut ke bagian 4. Nah, di sini suasananya agak sedikit serius ya. Hati-hati dengan jebakan penjudi di pasar modal. Ada satu kenyataan pahit, sebuah jalan ketiga yang sering banget nggak disadari sama pemain baru, yaitu menjadi seorang penjudi alias gambler. Ini bahaya banget. Mereka ini tipe orang yang asal beli saham tanpa tahu apa-apa soal teknikal dan buta sama sekali soal fundamental. Ibaratnya mereka cuma nebak-nebak buah manggis, murni spekulasi, cuma ikut-ikutan tren, dan mengganti strategi yang seharusnya matang dengan tebak-tebakan hoki-hokian. Masalahnya, banyak bambat pemula yang jatuh ke lubang ini tanpa sadar. Langkah awalnya memang selalu sama. Kalian download aplikasi sekuritas, katakanlah seperti Ajaib, terus setor dana ke sana. Tapi tolong diingat ya, cuma modal punya aplikasinya aja nggak bikin kalian otomatis jadi ahli pasar modal. Di langkah ketiga lah penentuannya. Kalian harus secara sadar, sengaja memilih jalur finansial kalian. Mau belajar disiplin jadi trader, atau mau analitis jadi investor. Kalau kalian nggak milih, ujung-ujungnya kalian cuma bakal jadi penjudi yang buang-buang uang. Oke, kita sampai di persimpangan terakhir. Bagian kelima, pilih gayamu sesuai kepribadian. Waktunya refleksi diri nih. Coba kita bedah gaya hidup seorang trader dulu. Tanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian punya banyak waktu luang tiap hari? Terus, apa kalian betah dan menikmati mantengin layar monitor dari bursa muka sampai tutup? Suka ngapalin pola-pola grafik? Dan yang terpenting, kuat nggak mentalnya nahan resiko pergerakan yang serba cepat? Kalau semua jawaban kalian adalah iya banget, wah sepertinya jalur trader memang panggilan jiwa kalian. Sekarang coba bandingin sama gaya hidup si investor. Kalau yang ini, mereka nggak butuh banyak waktu buat menatap layar. Mereka jauh lebih menikmati duduk tenang menganalisa model bisnis suatu perusahaan. Mereka paling anti sama yang namanya stres mikirin harga saham harian. Dan kuncinya cuma satu, punya kesabaran tingkat dewa buat nungguin bisnis perusahaan itu tumbuh bertahun-tahun. Ini adalah jalan ninja buat para pemikir jangka panjang. Terus gimana dong kalau setelah lihat dua-duanya kalian mikir, duh kok sepertinya saya nggak cocok ya sama dua-duanya? Santai aja, nggak usah dipaksain. Masih banyak banget kok instrumen finansial lain di luar saham yang nggak menuntut kalian baca grafik ribet atau pusing mikirin laporan setebel buku. Kalian bisa lirik deposito, obligasi negara, reksadana, atau mungkin P2P lending. Dunia investasi itu super luas. Carilah yang bikin kalian tetap bisa tidur nyenyak. Jadi, pada akhirnya semuanya bermuara pada pertanyaan penutup ini. Jalur finansial mana sih yang benar-benar selaras dengan kepribadian sejati kalian? Tinggalkan aja semua miskonsepsi kalian di masa lalu. Nggak perlu malu buat mulai belajar lagi dari nol di jalur yang benar-benar pas sama gaya hidup kalian. Terima kasih udah ngikutin penjelasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.